Hai, Assalamualaikum. Kali ini kita akan bahas tentang kurikulum pendidikan di negara Jepang. Kami dari kelompok 6, yang terdiri dari Alfia Nur Aulia, Indah Amalia Ramadan, Rahmi Fadilah, dan Tri Widyastuti. Pendidikan di negara Jepang. Tak hanya di Indonesia yang gemar ganti kurikulum pendidikan, negara maju seperti Jepang pun kerap ganti kurikulum. Tingkatan pendidikan di Jepang sama dengan di Indonesia, yaitu dengan menggunakan sistem 6-3-3-4, yaitu 6 tahun untuk SD, 3 tahun untuk SMP, 3 tahun untuk SMA, dan 4 tahun untuk perguruan tinggi. Kurikulum SD di negara Jepang. A. Sifat dan karakteristik kurikulum tingkat SD di Jepang hampir sama dengan kurikulum di Indonesia. Bedanya hanya untuk kelas 1 dan kelas 2. B. Pada kelas ini, Jepang lebih memperkenalkan tata cara kehidupan dan fokus kegiatan bermain daripada kegiatan belajar di kelas. C. Pembelajaran utama seperti bahasa Jepang dan berhitung mempunyai porsi yang lebih dibandingkan pelajaran lainnya. D. Sedangkan pelajaran moral diajarkan oleh wali kelas 1 jam seminggu atau diintegrasikan melalui pelajaran lain. Pendidikan moral sudah termasuk pada pendidikan agama, yaitu agama Kristen, Buddha, dan Shinto. Dan yang E, di Jepang, pendidikan dasar tidak mengenal ujian kenaikan kelas, tetapi siswa yang telah menyelesaikan proses belajar di kelas 1 secara otomatis akan naik ke kelas 2, demikian seterusnya. Ciri-ciri pendidikan Jepang. Perhatian pada pendidikan datang dari bermacam-macam pihak. Puluh tahun sekali mengikuti perkembangan teknologi. Guru mengevaluasi siswa, dan siswa juga mengevaluasi guru demi manfaat pelajaran yang lebih baik. Tidak ada sekolah standar nasional atau RSBI. Penilaian kelulusan SMP dan SMA tidak berdasarkan hasil final test, tetapi akumulasi dari nilai tes sehari-hari, ekstrakurikuler, mid test, dan final test.
Pertambahan jumlah usia anak sekolah dan pemusatan pemukiman penduduk pada kota-kota besar. Hal ini disebabkan karena urbanisasi. Pemerataan dan efektivitas pendidikan masih harus ditangani secara serius, serta penyediaan tenaga guru yang lebih bermutu untuk mempersiapkan anak didik menghadapi masyarakat masa depan yang semakin kompleks. Perbedaan kurikulum Jepang dan Indonesia. Pertama, jenjang pendidikan SD di Jepang sama seperti di Indonesia, yaitu sekolah dasar selama 6 tahun, yaitu kisaran umur 7 sampai 12 tahun. Yang kedua, pendidikan di Jepang bebas biaya pendidikan dari jenjang SD sampai SMP, sedangkan di Indonesia adanya dana biaya operasional sekolah atau dana BOS. Metode pembelajaran di Jepang menggunakan metode belajar tutor sebaya atau peer learning atau yang disebut lesson study. Sedangkan di Indonesia menggunakan metode saintifik, yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Peran guru di Jepang hampir sama dengan di Indonesia, yaitu sebagai fasilitator. Ada 3 prinsip mengajar guru di Jepang, yaitu yang pertama Tanoshi Jugyo, atau kelas harus menyenangkan. Yang kedua Wakaruko, atau anak harus mengerti. Yang ketiga Dekiruko, atau anak harus bisa. Serta yang terakhir, sistem kenaikan kelas di Jepang ialah tidak ada ujian kenaikan kelas pada jenjang pendidikan dasar. Sedangkan di Indonesia, ujian kenaikan kelas dilakukan setiap tahun pada setiap jenjang pendidikan. Selesai. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.